Anda masih bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta dan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema tentang perda-perda syariah yang ada di Indonesia, bagaimana kita meresponnya. Dan sebelum itu seperti biasa acara ini akan dimulai pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam oleh Pak Wahid Marianto. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Perbuatan anak Adam itu bagaikan jasad mati, sedang jiwanya adalah ketulusan hati atau ikhlas yang tersirat. Mohon penjelasan tentang ikhlasnya ini, Pak. Ya, memang bagi kaum tarekat keikhlasan itu nomor satu, karena dia yang menentukan bentuk maupun jangkauan terjauh dari amal-amal kita. Ya, ini sesuai dengan pendapat daripada Al-Hikam sendiri. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan. Nah, kalau kita sudah nggak punya pamrih sendiri, pamrih kita adalah pamrihnya masyarakat, pamrih umum, nah itu berarti kita udah ikhlasnya notok lah. Nah, di situ baru kita pantas menjadi orang yang dikatakan mukhlis, ikhlas itu. Ya itu aja. Salah satu tanda dari keikhlasan itu Gus ya, merupakan tidak ada motif dan terpendam seperti itu Gus ya. Iya. Saudara, pagi ini kita akan membicarakan sebuah topik tentang perda-perda syariah di Indonesia, bagaimana kita memahami dan bagaimana kita meresponnya. Dan di kedai Tempo sudah hadir Dr. Rumadi, seorang peneliti dari The Wahid Institute yang banyak melakukan penelitian terhadap perda-perda syariah di Indonesia. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rumadi. Waalaikumsalam Mas Guntur. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Ya. Oke Mas, kita akan mulai perbincangan kita tentang fenomena-fenomena perda syariah. Anda mungkin bisa memberikan beberapa jumlah berapa saja perda yang ada di Indonesia, dan mungkin Anda bisa memberikan juga apa motif-motif di balik adanya perda-perda syariah yang berbasis Islam itu di Indonesia, Mas Rumadi. Oke, kalau jumlah perda yang orang sering menyebutnya sebagai perda syariah itu ada sekitar 40 kabupaten dan ada beberapa juga provinsi. Kemudian yang masih dalam tingkat raperda itu ada sekitar 50 raperda. Dari berbagai jenis perda itu, saya mengelompokkan menjadi 3 sebenarnya. Yang seharusnya dari 3 ini kita menyikapinya secara berbeda-beda. Yang pertama itu adalah jenis perda yang terkait dengan isu-isu sosial dan moral. Misalnya soal pelacuran, soal minuman keras, soal judi. Itu masuk dalam kategori yang pertama ini, soal problem sosial dan moral. Dan ini hampir ada di semua daerah yang tadi saya sebutkan jumlahnya itu. Kemudian kategori yang kedua itu terkait dengan masalah fashion, masalah berpakaian. Ini lebih tepat bentuknya itu adalah peraturan tentang jilbab dan jenis pakaian tertentu, misalnya harus pakai baju koko misalnya, kemudian harus memakai jilbab, itu saya sebut sebagai jenis perda yang terkait dengan fashion. Kemudian yang ketiga itu jenis perda yang terkait dengan keterampilan beragama. Keterampilan beragama, contohnya misalnya orang harus bisa membaca Al-Quran. Untuk di beberapa daerah itu ada yang sudah menerapkan seorang pegawai negeri kalau dia mau naik pangkat dia harus bisa membaca Quran. Kemudian ada juga yang terkait dengan sekolah diniyah, misalnya siswa SD itu dia tidak bisa melanjutkan ke SMP kalau dia tidak punya ijazah diniyah gitu. Kalau saya dulu di kampung namanya sekolah Arab, ya diniyah itu. Nah, saya mengkategorikan 3 ini ya, apa yang sering kita sebut sebagai perda syariat Islam. Kalau dilihat dari motifnya ini banyak sekali ya. Ada motif politik, misalnya selama Islam itu mayoritas, tapi mengapa dalam politik selalu merasa dipinggirkan. Mulai dari masa-masa awal kemerdekaan sampai sekarang itu ada perasaan sebagian orang Islam, terutama di daerah-daerah ini, yang dia itu mayoritas tapi dari sisi politik dia tidak mengambil peran secara maksimal. Nah, untuk memaksimalkan peran politik antara lain diwujudkan dengan cara itu. Ada juga yang motifnya itu terkait dengan masalah moral. Jadi moralitas bangsa ini adalah dianggap sebagai sudah bobrok, moralitasnya rusak, dekadensi moral terjadi di mana-mana, dan
menurut orang yang membuat ini, itu tidak ada cara mengobati kecuali harus menerapkan moral yang diintroduksi oleh syariat Islam. Dan juga itu satu syarat yang aneh ya, misalnya ada pegawai negeri harus bisa baca Al-Quran, seorang bupati harus bisa baca Al-Quran. Itu kan sebenarnya syarat-syarat tersebut kan tidak berimbas kepada keterampilan seorang bupati sebagai pemimpin gitu kan. Betul, nggak ada hubungannya sebenarnya. Bahkan ada sebuah daerah yang aneh. Bupati itu kan punya ruangan, kemudian di depannya itu ada penjaganya. Kalau warga negara, masyarakatnya itu mau ketemu bupati, dia dites dulu bisa baca Quran atau tidak. Gitu. Saya ada seorang kawan yang terkena kasus itu, kebetulan dia alumni dari IAIN Makassar. Dia dites oleh pegawai yang stafnya bupati, bisa baca Quran atau enggak. Kalau nggak bisa, nggak boleh nemuin bupati. Kalau bisa baru boleh. Karena dia tersinggung, lebih baik saya nggak usah nemuin bupati. Meskipun dia bisa baca Quran. Tapi karena ini sudah keterlaluan itu. Bagaimana pelayanan publik itu dikaitkan dengan bisa tidak membaca Quran, ini yang kemudian menurut saya ini adalah pelecehan dari keberagaman dia. Gitu. Ya, Gus Dur, tadi ada argumentasi dari keluarnya Perda Syariah, ada masalah moral, masalah sosial dalam masyarakat, perjudian dan juga pelacuran. Ada lagi. Apa, Gus? Yaitu masalah politik. Ya. Seorang yang ingin dipilih kembali jadi kepala daerah, wah dia ngotot harus disyariatkan, nah begitu ya. Contohnya Tangerang itu, Kota Madya Tangerang. Ya, jadi karena itu ya inilah situasinya. Ya nggak perlu dibikin, padahal ya nggak ada apa-apa kan. Saya ini terus terang saja itu ya hafalan saya itu kira-kira setengah Quran lah. Ya, begitu tuh saya nggak peduli. Orang mau cocok sama Quran apa enggak terserah, hidup masing-masing. Gitu. Jadi kita ini harus apa itu namanya, harus mampu gitu. Ada cerita di negeri mana ada imam melarang dai nggak boleh menangkap Habib. Nah, di Indonesia kenapa? Karena imamnya Imam Samudra. Nah, melarang siapa? Dai Bakhtiar Kapolri untuk menangkap Habib Muhammad Rizik. Nah, ya. Jadi apa-apa yang bunyinya peraturan itu jadinya begitu, konyol gitu loh. Ya, saudara dimanapun Anda berada, tetap setia bersama acara Kongko bareng Gus Dur.